Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menimbulkan banyak perdebatan di luar sana, terutama di kalangan anak Tuhan, yaitu tentang perceraian. Ya, karena ini merupakan topik antara boleh atau tidak boleh, atau bagaimana, sesuai dengan firman Tuhankah kalau boleh, atau sesuai dengan firman Tuhankah kalau tidak boleh. Ya, ini sebuah topik yang harus kita selesaikan di dalam pelajaran, di dalam penggalian firman Tuhan. Apa yang sebenarnya Tuhan bicara, Tuhan katakan tentang perceraian. Ya, topik ini saya beri judul The Broken Vows. The Broken Vows adalah perjanjian atau komitmen yang sudah pecah. Komitmen perjanjian yang sudah sobek, sudah pecah. Ya. Tetapi kali ini kita tidak akan membahas tentang bolehkah anak Tuhan bercerai secara menyeluruh, tetapi saya fokuskan kepada bolehkah anak Tuhan menceraikan pasangannya. Ya, kalau bercerai terlalu luas. Bolehkah anak Tuhan menceraikan pasangannya? Nah, topik ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan, terutama adalah 4 pertanyaan ini, yaitu yang pertama adalah bolehkah anak Tuhan menceraikan pasangan? Kedua, bila sudah menceraikan, bolehkah menikah lagi? Kemudian yang ketiga, bila sudah diceraikan, bolehkah menikah lagi? Kemudian yang keempat, apa yang dimaksud dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia? Karena ada banyak teori, ada banyak interpretasi, ada banyak doktrin yang kita dengar mengenai hal ini. Nah, kita mau gali. Saya tidak berani klaim bahwa ini paling benar, tetapi saya mencoba untuk menggali ini secara bahasa asli, secara konteks, apa yang Yesus katakan, apa yang Musa katakan, dan kita akan merangkumnya dan kita akan menemukan benang merah di dalam setiap bahasan-bahasan itu, terutama antara Musa dengan Yesus. Kemudian bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan anak-anak Tuhan di era sekarang ini. Ya, apakah terjadi pergeseran ataukah bisa tetap diterapkan? Ya. Nah, sebelum masuk saya akan tunjukkan grafik data perceraian di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2022. Ya, ini yang mendorong saya untuk membahas ini, untuk menggali tentang perceraian ini. Kenapa? Karena grafik setiap tahun meningkat. Dan ini kita tidak perlu bilang bahwa anak Tuhan nggak mungkin ikut ini. Anak Tuhan juga banyak yang bercerai. Jangan salah ya. Ya, entah itu anak Tuhan beneran atau anak Tuhan-Tuhanan, entah. Tapi terbukti data perceraian di gereja juga meningkat. Nah, kita lihat di tahun 2017, 2018 meningkat, 2019 meningkat. Nah, 2020 turun drastis. Nah, kita tahu kenapa ini terjadi penurunan, karena ada PPKM. Ya, mulainya diberlakukan COVID-19 ya, mulai ketat di dalam pertemuan-pertemuan publik. Nah, ini kemungkinan ada data-data atau kasus-kasus yang tertunda. Nah, ini kita bisa lihat di tahun berikutnya 2021, sejak mulai agak longgar, itu kemudian meningkat cukup drastis lagi ya, 447.743 kasus, dan 2022 meningkat lebih lagi menjadi 516.334 kasus. Ini dalam 1 tahun saja ya. Dan bila kita bandingkan dengan data pernikahan yang tercatat di Indonesia sepanjang 2022, menurut laporan statistik adalah 1,7 juta pernikahan. Jadi di 2022 ada 1,7 juta pernikahan yang terjadi. Dan ada 500.000 lebih perceraian yang terjadi. Nah, ini bila dipresentasekan, angka perceraian ini 30% daripada angka pernikahan. Ya, ini cukup memprihatinkan ketika terjadi pernikahan, kemudian 30%-nya itu terjadi perceraian. Ya, 1,7 membina rumah tangga yang baru, tetapi 500.000 lebih menyudahi pernikahan mereka.
Nah, ini data di Indonesia. Nah, kita mau lihat sekarang mungkin Indonesia adalah negara yang lebih konservatif, negara yang masih menjunjung nilai-nilai budaya, ya nilai-nilai manusia. Ya, sekarang kita lihat di negara yang kita anggap liberal, yang kita anggap di sana banyak terjadi free sex, ya. Ini prosentase perceraian di Amerika. Ya. Nah, dikatakan di sini menurut Asosiasi Psikologi Amerika, rata-rata 40-50% dari pernikahan pertama berakhir dengan perceraian. Dan angka perceraian ini meningkat, ya lebih meningkat lagi, lebih tinggi lagi, dengan rata-rata 60-67% dari pernikahan kedua. Jadi ketika sudah bercerai di pernikahan pertama, mereka menikah lagi, bukan kemudian menjadi long life, ya, bukan kemudian menjadi terus sampai tua, ya, sampai maut ini, tapi tidak, malah lebih tinggi lagi angka perceraiannya. Jadi setelah pernikahan kedua mereka bercerai lagi. Nah, data di tahun 2019, ya, 2019 itu terdapat 2.245.404 pernikahan. Ya, anggaplah 2,2 juta pernikahan. Nah, di 2019 juga ada 827.261 kasus perceraian. Ya, 800 ribuan dibanding 2,2 juta. Artinya adalah rata-rata ini 37%. Ya, di 2019 itu angka perceraian ini 37%-nya dari angka pernikahan. Nah, ini luar biasa karena ini lumayan tinggi. Tetapi yang luar biasa, ya Amerika ini, saya ingatkan kembali, Amerika ini kan negara yang free sex, negara yang liberal, negara yang secara pergaulan, ya kita tahu lah. Ini mencapai 37%. Bandingkan dengan Indonesia yang tadi ada 30%. Kenapa bedanya cuma 7% antara negara yang begitu konservatif, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga, kenapa masih 30%? Hanya selisih 7%. Ya, hanya selisih sedikit dengan Amerika. Nah, ini sangat memprihatinkan dan patut menjadi perhatian kita, terutama perhatian gereja Tuhan. Ya, ini harus dicarikan jalan keluar. Kenapa terjadi sampai mereka bercerai? Kenapa? Apa sebabnya? Atau bagaimana nilai-nilai agama? Bagaimana nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan? Ya. Nah, kita akan masuk ayat yang sering dikumandangkan, ayat yang sering digunakan untuk membahas ini, yaitu di Matius 5 ayat 32. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, kemudian ada juga Matius 19 ayat 9, ini sama sebenarnya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, ayat ini juga dipakai oleh seorang public figure yang kemudian menceraikan istrinya karena dikatakan bahwa istrinya berzina. Loh, berzina boleh kok, firman Tuhan bilang boleh diceraikan kalau berzina. Nah, nanti kita akan lihat apa maksud daripada ayat ini. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat secara keseluruhan Matius 19 dari ayat 1 sampai 9. Ini kan terjadi karena pertanyaan dari orang-orang Farisi. Ya, saya bacakan di ayat 3 ya. Jadi ini ceritanya Yesus habis mengajar. Ia berangkat dari Galilea, tiba di Yudea, kemudian banyak orang berbondong, dia mengajar. Kemudian ada orang-orang Farisi datang untuk mencobai dia. Jadi ngetes nih, orang Farisi ini ngetes. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Nah, jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya
dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, lihat pertanyaannya kenapa saya fokus kepada menceraikan? Karena pertanyaannya adalah bolehkah orang menceraikan? Nah, kemudian ayat 7 kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, ya karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidak demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain dan ia berbuat zina. Nah, ini agak aneh jawaban Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sepertinya terjadi kontradiksi antara ayat 8 dengan ayat 9. Juga antara ayat 4, 5, 6 dengan ayat 9. Yesus bilang sejak semula tidak demikian. Sejak semula kamu nggak boleh, kalau tidak demikian kan sejak semula kamu itu tidak boleh menceraikan pasanganmu. Tidak boleh menceraikan istrimu. Sejak semula kamu tidak boleh menceraikan istrimu. Tetapi kenapa Yesus berkata di ayat 9, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Kan harusnya walaupun karena zina pun itu tetap tidak boleh. Karena sejak semula tidak boleh menceraikan. Kenapa? Kenapa seperti itu? Nah, pertanyaannya kenapa begitu? Nah, sekarang saya ajak kita melihat peraturan perceraian di zaman Musa. Ya, kita kembali ke kitab Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan dengan cepat. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, ya perhatikan kata ini, tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkan ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, ini aneh. Bagi saya Ulangan 24 ayat 1 sampai 4 ini aneh. Apa anehnya? Ketika seseorang pria menceraikan istrinya karena hal yang tidak senonoh, ya nanti kita bahas nih apa itu maksudnya tidak senonoh. Kemudian dia memberikan surat cerai, dia menyuruh, diusir lah istilahnya istrinya itu dari rumahnya. Kemudian berbekal surat cerai itu kemudian dia menikah dengan laki-laki lain. Ya, terus laki-laki itu, bayangin laki-laki itu tidak cinta lagi kepadanya. Lalu dia menulis surat cerai lagi, menceraikan wanita itu lagi, ya, atau suaminya mati, ya, meninggal. Nah, suami yang pertama itu yang dulu pertama kali menyuruh dia pergi, ya, menceraikan dia, itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari. Bayangkan, ini dia kan menikah dengan orang lain, tapi dikatakan ini dicemari, ya. Nah, nanti kita bahas sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Jangan engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, ini kan aneh ya. Bayangkan ya, sekarang bayangkan kondisinya. Jadi ada seorang wanita, seorang perempuan diceraikan oleh suaminya karena suaminya mendapati hal yang tidak senonoh padanya. Kemudian tulis surat cerai nih.
ceritanya menggugat cerai lah suaminya ini. Ya, akhirnya perempuan itu cerai, bawa surat cerai. Nah, kemudian perempuan itu menikah lagi dengan pria lain, ya. Dan kemudian terjadi setelah berapa lama lah istilahnya, si pria itu suaminya yang baru itu tidak cinta lagi. Terus diceraikan lagi nih perempuan, ya. Atau suaminya yang kedua ini mati, ya. Jadi dia menjadi janda, ya. Itu suami yang pertama. Suami yang pertama itu tidak boleh mengambil dia jadi istrinya lagi. Kenapa alasannya? Katanya itu setelah perempuan itu dicemari. Nggak boleh. Sebab hal itu adalah kekejian. Bayangkan sampai dibilang kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Kenapa begitu? Kan ini istilahnya gini, kalau istilah sekarang, si pria yang pertama dulu, yang awal itu mau rujuk setelah perempuan itu kemudian menjadi janda. Setelah kawin sekali lagi atau 2 kali lagi kemudian mau rujuk. Kok dibilangnya itu adalah kekejian di hadapan Tuhan? Nah, ini aneh. Iya kan? Nah, jadi kuncinya di mana? Gimana caranya kita menginterpretasikan hal ini? Yang pertama, kita harus tahu bahwa ini adalah zaman Taurat, di mana ada ketika taat, di situ ada berkat, ketika tidak taat, di situ ada kutuk. Ya, kuncinya ada di kata tidak senonoh. Nah, kata tidak senonoh ini bahasa aslinya dari bahasa Ibrani yaitu ervah. Ervah itu adalah melakukan perbuatan perzinahan, ya, atau percabulan atau perzinahan sebelum dia menikah. Ervah. Jadi gini, ketika dia menikah, suaminya mendapati bahwa dia udah nggak perawan, udah nggak virgin. Nah, zaman dulu ini penting virginitas ini. Jadi ada kebohongan di situ. Si wanita ini menutupi aibnya. Jadi tidak ngaku sama calon suaminya bahwa dia sudah pernah tidur sama pria lain selain dari calon suaminya ini. Nah, kita tentu ingat bagaimana Yusuf mau meninggalkan Maria ketika Yusuf tahu bahwa Maria sudah ada isinya perutnya. Sudah hamil. Dia mau meninggalkan Maria diam-diam supaya nggak rame gitu, nggak ribut. Iya kan? Itu kalau nggak ada malaikat Tuhan datang dan bilang kamu nikahi itu karena itu benih dari Roh Kudus, Yusuf akan menceraikan Maria. Nah, di budaya Yahudi itu yang dibilang kawin itu ada 2 kali. Yang pertama tunangan. Tunangan itu sudah nggak boleh cerai sebenarnya. Itu sudah termasuk pernikahan. Sudah termasuk berjanji untuk kemudian menikah. Nah, masa tunangan pada waktu berjanji ini si pria kembali untuk mempersiapkan segala sesuatu. Nah, si wanita juga menjaga kekudusannya. Nah, akhirnya apa? Yusuf mau menceraikan. Karena didapati tidak senonoh pada Maria menurut dia. Iya kan? Nah, ini sama. Jadi didapati ervah. Didapati bahwa perempuan ini yang kemudian menjadi istrinya, ini dia pernah melakukan sebelum pernikahan dengan pria lain. Wah, ini tidak bisa diterima. Akhirnya diceraikan. Nah, ketika diceraikan, kemudian dikasih surat cerai, gugat cerai lah istilahnya. Dikasih surat cerai, dia nikah lagi nih.
Suami yang kedua kan itu sudah tahu bahwa dia janda kan. Janda karena diceraikan. Betul ya? Nah, suami yang kedua sebenarnya harusnya tahu bahwa ketika dia menikah dan suaminya menceraikan, pasti ada sesuatu, pasti ada erfah di situ. Dan kalau kemudian suaminya ini mau menikahi dia, itu ada apa? Kenapa kok kamu menikahi orang yang sudah dibuang oleh orang lain? Oke lah, alasan awalnya karena cinta, ya kan? Tapi di sini bilang, kemudian tidak cinta lagi, pakai bahasa sane, bahasa aslinya. Sane artinya itu membenci. Dibilang sane itu membenci karena perbuatannya. Ingat Tuhan bilang aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Itu pakai kata sane juga. Nah, kemudian tulis surat cerai. Atau bahkan kemudian laki-laki itu mati. Jadi dia jadi janda lagi. Nah, suami yang pertama yang telah menyuruh dia pergi tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya. Karena perempuan itu dicemari, sudah dicemari. Iya. Bahasa aslinya tame. Tame ini sudah cemar istilahnya. Udah nggak boleh karena dari awal tuh sebenarnya udah cemar dia. Udah cemar. Kemudian makin ditambah lagi setelah diceraikan jadi cemar lagi. Nah, bangsa Israel, pria-pria Israel tidak boleh mengambil perempuan yang sudah dicemari. Kecuali dulu kamu mau mengerti, kamu nggak ngusir dia. Sekalipun kamu mengetahui bahwa dia sudah dicemari tapi kemudian dia sudah bertobat, minta ampun, minta maaf sama suaminya, kemudian suaminya setia padanya, ya it's okay, ada pengampunan di situ. Tetapi kan ini tidak. Artinya adalah bahwa perempuan ini memang tidak, istilahnya bisa dibilang tidak bertobat. Ya kan? Nah, ini dasarnya. Ini kenapa Musa kemudian suruh buat surat cerai. Ini dasarnya aja sebenarnya sama seperti yang Yesus bilang. Dasarnya sama. Nanti kita bahas. Barang siapa kan dibilang Matius 19 ayat 9 itu, aku berkata kepadamu barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan zina. Apakah sama kriterianya dengan yang dimaksud oleh Musa di peraturan Musa itu. Ya. Nah, kita harus tahu hubungan pria wanita di bangsa Israel ini menganut budaya satu patriarki. Patriarki itu adalah itu dari kata pater dan archin. Pater itu ayah, archin pemerintah. Jadi artinya sebenarnya ada peraturan ayah, ya. Yaitu kekuasaan atau keputusan ada di tangan kaum pria. Itu patriarki. Wanita tidak berhak untuk memutuskan, tidak berhak untuk berkuasa. Kekuasaan ada di tangan pria. Kemudian yang kedua adalah patrilineal. Ya, pater dan lineal. Lineal itu garis. Keturunan berasal dari garis ayah. Ya. Jadi makanya kita lihat di Alkitab itu genealogi atau garis keturunan itu pasti dari kaum pria, ayah, ya kan? Nah, kemudian kita masuk ya. Ini maksudnya apa? Aku berkata kepadamu barang siapa, ayat 9 ya tadi, menceraikan istrinya kecuali karena zina lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, kemudian Matius 19 ayat 8 ini apa? Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian ini kan harusnya tidak boleh menceraikan sejak semula. Iya. Nah, bila kita melihat konteksnya dari Matius 19 ayat 9 dan kita link, kita kemudian
melihat konteks dari peraturan Musa. Ini 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 kemungkinan besar ya, nanti kita akan tahu dengan jelas. Tapi untuk di awal ini saya bilang kemungkinan besar. Tetapi sejak semula tidak adalah demikian ini adalah perceraian tanpa sebab erva, tanpa sebab perzinahan sebelum pernikahan, tanpa sebab percabulan sebelum pernikahan. Ya. Nah, kita masuk terus ya, pernikahan itu adalah inisiatif Tuhan, bukan inisiatif manusia. Awalnya itu adalah inisiatif Tuhan. Kenapa? Karena Adam gak pernah minta jodoh. Adam itu gak pernah minta jodoh, Tuhan yang berinisiatif kasih jodoh. Kejadian 2 ayat 21-25, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Nah, ini pernikahan adalah inisiatif Tuhan. Ya, ketika dibawa, Adam bilang, inilah dia tulang dari tulangku. Dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Nah, ini tadi yang disebut Tuhan Yesus juga ya. Nah, saya mau menjelaskan di sini arti kata rusuk. Jadi ini tidak dibilang tulang rusuk. Bahasa aslinya juga tidak ada kata tulangnya. Ini dari kata rusuk. Rusuk itu menggunakan bahasa Ibrani zelah. Zelah itu artinya di sisi atau sebelah. Makanya sebenarnya tulang kita, tulang sisi, ya, sisi kiri, sisi kanan itu disebut tulang rusuk. Karena tulangnya itu ada di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Nah, ini dibilang rusuk dari sisi. Maksudnya apa ini? Kan ketika banyak yang mengajarkan, wah, wanita diambil dari tulang rusuk pria. Berarti sebenarnya tulang rusuk kita hilang. Dan kalau ada yang nggak hilang tulang rusuknya, itu artinya nggak dapat jodoh. Jodohnya nggak ada gitu kan. Nah, jangan salah, ini bukan tulang rusuk, nggak ada kata tulangnya nih. Jadi ini rusuk diambil dari sisi. Maksudnya apa? Hawa atau perempuan itu diciptakan setara, sebelah, di sisi, bukan di atas. Ya, bukan lebih tinggi, bukan juga di bawah, bukan dari kaki, bukan dari bawah, tetapi dari sisi. Ya, ini maksudnya Tuhan menciptakan perempuan itu setara dengan laki-laki, setara dengan pria. Ya, makanya disebut dia adalah penolong yang sepadan, setara, di sebelah, di sisi, untuk mendampingi Adam, untuk mendampingi manusia. Ya. Nah, ini yang harus diluruskan karena selama ini kan orang menganggap itu tulang rusuk. Ya, kalau tulang rusuk, kenapa Adam kemudian bilang ini dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya kan? Nah, masa jadi ini tulangnya Adam, dagingnya Adam, ini maksudnya apa? Adam bilang gini, apakah tulangnya Adam kemudian diberikan kepada Hawa? Tidak. Ini secara bentukannya sama. Tuhan membentuk Hawa itu sama seperti Adam dan diperlakukan setara dengan Adam. Ya, setara dengan Adam. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang ini kan pernikahan inisiatif Tuhan. Ini di perjanjian lama ya. Sekarang kita lihat di perjanjian baru. Apa sih? Apa yang digambarkan di dalam pernikahan? Ya. Perjanjian baru, pernikahan itu adalah lambang hubungan Kristus dengan jemaat. Ya. Efesus 5 ayat 22 sampai 27.
Saya akan bacakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya supaya ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, saya mau gali ini ya. Mau beritahukan bahwa di sini ada dua kata tunduk. Dan ternyata dari bahasa asli yang berbeda. Ayat 22, hai istri, tunduklah. Nah, tunduk di sini menggunakan kata idios. Idios itu artinya menjadi milik pribadi. Jadi ini sebenarnya kalimatnya harusnya begini, hai istri, jadilah milik pribadi suamimu seperti engkau menjadi milik pribadi Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi, hai istri, jadilah milik pribadi suamimu. Ya. Kemudian tunduk yang kedua di ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Nah, tunduk yang kedua menggunakan bahasa hipotaso. Hipotaso adalah menundukkan diri dengan mentaati. Ya. Nah, ini gini, kenapa sih? Kenapa kok istri ini kan dibilang sebagaimana jemaat nih ya, tunduk atau hipotaso kepada Kristus. Jadi sebagaimana jemaat mentaati Kristus, mentaati firman Tuhan, demikian juga istri harus mentaati suami. Nah, saya mau tanya, jemaat ini mentaati Kristus, kenapa? Kenapa bisa jemaat mentaati Kristus? Apakah mereka mentaati karena terpaksa? Satu, apakah mereka mentaati karena mereka mengharapkan berkat? Nah, ini jadi pertanyaan. Atau jemaat mentaati Kristus dengan sukarela, dengan kerelaan, dengan sepenuh hati, karena jemaat tahu bahwa Kristus itu mengasihi mereka, sangat mengasihi mereka, bahkan berkorban buat mereka. Ya. Ini kenapa jemaat bisa mentaati. Nah, kita lihat ya. Hai suami, sekarang kita lihat di ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi, kesimpulannya tunduk di sini istri mentaati suami. Ini karena dia tahu bahwa suami mengasihi dia. Karena dia tahu betul apa yang dilarang suaminya itu karena cinta, karena kasih. Dan karena dia mengasihi suaminya juga. Ya. Jadi tunduk di sini bukan tunduk yang terpaksa. Bukan tunduk karena tugas. Orang banyak bilang tunduk gitu. Kemudian ada banyak yang berdebat gini antara suami istri. Loh, kamu sebagai istri harus tunduk. Istri bilang, kamu harus mengasihi. Tunggu dulu, kamu lihat firman-Nya Efesus 5. Itu kata tunduk kepada istri dulu, perintahnya kepada istri. Tunduk. Baru setelah istri tunduk, ayat 25 diperintahkan suami mengasihi istri. Jadi istri harus tunduk dulu. Kemudian istrinya diam aja, gak bisa jawab gitu ya. Nah ini kan kacau nih, begini nih, kacau nih. Saya mau tanya kepada suami-suami. Kita lihat ya ayat 25. Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu. Perhatikan ini. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat
dan telah menyerahkan dirinya baginya. Pertanyaan saya, jemaat lebih dahulu mengasihi Kristus atau Kristus lebih dahulu mengasihi jemaat? Jemaat lebih dahulu taat kepada Kristus atau Kristus lebih dahulu mengasihi jemaat? Jemaat lebih dahulu mentaati Kristus atau Kristus lebih dahulu mati buat jemaat? Nah kan, masalahnya ukurannya Kristus sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, itu tidak ringan. Jadi suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Suami harus mengasihi istri dulu. Suami harus rela berkorban, menyerahkan semuanya seperti Kristus menyerahkan dirinya untuk jemaat. Suami menyerahkan dirinya untuk istrinya. Dan kemudian istri menjadi milik suaminya. Ya kan? Ini kan sama aja. Jemaat ini adalah menjadi milik Kristus. Kristus menyerahkan dirinya untuk miliknya. Nah, kemudian istri bisa mentaati suami. Kenapa? Bukan karena terpaksa. Bukan karena perintah ini adalah perintah militer yang harus taat kepada jenderal yang memerintahkan. Tidak, ini tunduk atau taat kepada suami karena dia tahu suaminya mengasihi dia. Karena dia tahu suaminya berkorban buat dia. Karena dia tahu suaminya siap mati buat dia. Karena dia tahu apa yang diperintahkan, apa yang disuruh suaminya itu untuk kebaikannya dia, kebaikan istrinya. Karena cinta, karena kasih, karena agape. Ya, jadi jangan salah lagi nih. Jangan berantem lagi untuk ayat ini ya. Berantem pakai ayat nih. Dua-duanya hamba Tuhan. Berantemnya pakai ayat, suami istri hamba Tuhan gitu ya. Pendeta dua-duanya. Terus pakai ayat dua-duanya. Jadi jangan salah di sini. Ada amin? Suami istri. Ya. Nah, ini ayat 22 sampai ayat 27. Nah, saya mau kasih satu ayat lagi yang sering luput dari perhatian kita. Nah, kita tahu ada di versi ITB atau Indonesia Terjemahan Baru dan pokoknya banyak versi Indonesia ya. ITB dan AYT, Alkitab yang terbuka pun itu ada perikop. Padahal aslinya ya ini Biblia kan. Lembaran-lembaran gulungan-gulungan kitab ini itu nggak ada perikopnya, nyambung per satu bahasan, satu topik ya, satu konteks, satu cerita gitu ya. Itu nggak ada ini, tidak ada perikopnya. Nah, perikop itu adalah sebenarnya bisa dibilang kesimpulan atau judul dari tema dari bahasan itu. Tapi seringkali malah perikop ini membuat rancu bahasan. Kenapa? Karena sebelum kita bahas seolah-olah sudah disimpulkan di perikop. Ini tentang apa? Nah, sekarang saya mau tunjukkan satu ayat di atasnya ayat 22 ini. Ya. Efesus 5 ayat 21. Saya ambil versi Alkitab yang terbuka. Tunduklah. Ini pakai hipotaso juga. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, ayat ini luput dari perhatian. Kenapa? Karena kalau kita lihat di versi ITB ya, terjemahan baru, ayat 21 diletakkan sebelum perikop. Setelah ayat 20, seolah-olah jadi bahasan antara ayat 21 ke atas itu tidak ada hubungannya dengan ayat 22 ke bawah. Ya.
Jadi ini diletakkan di atas. Setelah ini kemudian judul nih, perikop, kasih Kristus adalah dasar suami istri. Jadi seolah-olah ayat 21, 20, ayat 20 dan 21 ini bukan menjadi bagian dari ayat 22 ya. Nah, sekarang kita lihat versi AYT, Alkitab yang terbuka. Ayat 21 ini ada di bawahnya perikop. Sehingga ini seolah-olah menjadi satu dengan bahasan istri tunduk dan suami mengasihi. Ayat 21. Ya. Nah, padahal seharusnya ini kan gak ada perikopnya, ya kan? Gak ada perikopnya. Nah, kita lihat versi ini King James. Ini ya bahasa aslinya juga gak ada perikopnya. Jadi nyambung terus. Nah, sekarang saya akan bacakan dari ayat 20. Ini artinya akan sangat luar biasa, ya. Efesus 5 ayat 20 sampai 26. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu kepada Allah Bapa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, kemudian Paulus menjelaskan di dalam konteks rumah tangga, arti kata 21 ini, arti ayat 21 ini, tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, ketika ayat ini diterapkan di dalam rumah tangga, maka muncullah ayat 22 sampai 26. Jadi seharusnya ayat 22 sampai 26 ini menjelaskan kita ini suami istri harus saling menundukkan diri. Harus saling menundukkan diri. Suami menundukkan diri pada istri, istri menundukkan diri pada suami. Suami hipotaso istri, istri hipotaso suami. Kenapa seperti itu terjadi? Karena di dalam Kristus kita dipersatukan oleh agape, oleh kasih. Karena saling mengasihi. Di dalam konteks kasih, ya, penundukan diri tidak berjalan satu arah. Hanya istri kepada suami. Tetapi dua arah, suami kepada istri juga. Kenapa harus saling menundukkan? Karena tahu, masing-masing tahu semuanya karena kasih. Karena istri mengasihi suami. Ketika istri bilang, "Pak, jangan pulang malam ya." Suami nurut. Kenapa? Demi kebaikannya dia. Karena istrinya sayang sama dia, karena istrinya cinta sama dia, karena istrinya agape sama dia. Itu kenapa suaminya taat. Iya kan? Pak, jangan makan jeroan, ya istilahnya jangan makan yang berlemak-lemak. Suaminya taat. Kenapa? Karena dia tahu istrinya mengasihi dia. Dan karena dia mengasihi istrinya. Ya. Kemudian ada yang bilang gini, ini gak ada ada yang alasan gini. Tidak ada tertulis bahwa suami harus tunduk pada istri. Gak ada. Bilang. Loh, kalau argumennya seperti itu, di sini juga tidak ada tertulis istri harus mengasihi suami. Gak ada. Jadi kan konyol itu kan, argumentasi seperti itu. Sedangkan di ayat 21 itu jelas-jelas tertulis tunduklah, hipotasolah seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Di dalam Tuhan kita harus saling menundukkan diri. Kenapa? Karena saling mengasihi. Karena kita tahu pasangan kita mengasihi kita. Karena kita tahu kita mengasihi pasangan kita. Karena kita agape pasangan kita. Jadi jelas ya, ini pernikahan lambang hubungan Kristus dengan jemaat. Ya, sekarang sekali lagi, ini jangan berantem lagi di sini. Ya, siapa yang tunduk duluan? Karena harus saling menundukkan diri di dalam takut akan Kristus, di dalam pentaatan kepada firman Kristus, kepada rema Kristus, kepada Tuhan. Suami istri harus saling menundukkan diri. Kenapa? Karena agape. Ya. Nah, kita kembali ke Matius 5 ayat 32 dan Matius 19 ayat 9. Nah, sekarang saya munculkan nih bahasa aslinya, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah, zina yang pertama menggunakan bahasa pornia. Ya, ia menjadikan istrinya berzina. Zina yang kedua ini pakai bahasa mokau. Ya, moikau. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat moikau, berbuat zina.
Sama di ayat 9 juga, Matius 19 ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena pornia, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat moikau. Nah, kita mau selidiki pornia itu apa, ya. Pornia itu diterjemahkan sebagai percabulan. Ya, memang orang mendengar di 1 Korintus 5 ayat 1, memang orang mendengar bahwa ada percabulan atau pornia di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang hidup dengan istri ayahnya. Ini agak keterlaluan sih ini jemaat Korintus ini. Bayangkan percabulannya begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah aja nggak berbuat begini. Tetapi yang katanya mengenal Allah dia berbuat begini. Ya, orang yang hidup dengan istri ayahnya. Berarti apa? Orang itu single loh, anaknya. Hidup dengan istri ayahnya. Kemudian 1 Korintus 6 ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan atau pornia berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya, kenapa? Karena pornia ini posisinya adalah dia single. Ya. Nah, di Matius 15 ayat 19, di sini antara moikau dan pornia disebutkan semuanya, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, ini bedanya kenapa dibedakan antara perzinahan dan percabulan. Karena percabulan itu terjadi sebelum terjadinya ikatan pernikahan. Sedangkan perzinahan itu terjadi pada saat setelah kita mengucapkan janji nikah, hidup di dalam pernikahan, di situ kita berzina dengan orang lain, ya, di luar pernikahan kita. Nah, jadi pornia ini bila kita lihat dari bentuk katanya, ini adalah kata benda, ya, non feminim. Maksudnya adalah kata benda yang ditujukan untuk kaum perempuan, kaum wanita. Jadi bisa dikatakan pornia adalah wanita pelacur. Nah, untuk laki-laki non maskulinnya itu pornos, ya, pria pelacur. Ya, ini kata benda. Jadi kalau wanita pornia, prianya pornos. Nah, kata kerjanya yaitu porno, melakukan percabulan. Nah, kalau kita tahu bahasa porno, pornografi, porno aksi, nah itu dari ini nih, pornia, ya. Free sex, ya, antara dua orang yang belum menikah itu termasuk pornia, porno, ya, melakukan percabulan, porno. Ini adalah kalau porno adalah kata kerja. Jadi definisinya pornia adalah penjinah atau pelacur, seorang yang tidak mau bertobat dari perzinahan, ya, perzinahan atau penjina sebelum menikah. Nah, biasanya disebut sebagai percabulan. Jadi untuk membedakan antara perzinahan dengan antara pornia dengan moiko, kita sebut saja kalau moiko perzinahan atau seorang penjinah. Kemudian kalau pornia adalah pencabul atau percabulan, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa definisi dari pelacur, ya. Pelacur adalah seorang wanita atau wanita pria yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang maupun jasa. Di luar pernikahan, ya, ini pelacur. Ini adalah definisi dari pornia, melakukan hubungan seksual di luar pernikahan untuk mendapatkan imbalan baik berupa uang maupun jasa. Ya, apapun jasanya, apapun berapapun uangnya, itu dia termasuk pelacur, ya. Nah, di dalam perjanjian lama, kata pornia ini disepadankan dengan tasenut. Bahasa Ibrani adalah tasenut yang diartikan sebagai persundalan. Ya, seperti kita lihat di Yeskiel 16 ayat 15, tetapi engkau mengandalkan kecantikanmu dan engkau seumpama bersundal dalam menganggarkan ketermasyuranmu dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Nah,
Kata persundalan atau tazenut ini muncul di Yeskiel 16 dan 23. Ya, ada Yeskiel 16 dan 23. Ada ayat 15, 20 dan sebagainya. Dan Yeskiel 16:23 ini semuanya berbicara tentang penyembahan berhala. Semuanya tentang penyembahan berhala. Jadi, dengan kata lain begini, pornia itu disejajarkan dengan penyembahan berhala. Percabulan di mata Tuhan itu sama nilainya dengan penyembahan berhala. Seorang pelacur itu sama nilainya dengan seorang penyembah berhala di hadapan Tuhan. Ya. Oke, sekarang moiko. Moiko ini melakukan perjinahan. Ya, moiko ini adalah kata kerja yang dipakai adalah melakukan perjinahan. Nah, kata bendanya ada juga nih, kata bendanya moikos. Ya, moikos dan sedangkan kalau moiko ini adalah kata kerja. Mereka melakukan perjinahan. Moiko adalah berjinah, melakukan perbuatan jinah setelah menikah atau setelah terjadinya ikatan, kemudian dia selingkuh. Ya, bahasa tepatnya selingkuh kemudian berzina dengan orang lain, entah siapa. Ya, jadi begini, ketika terjadi misalkan ya, ada seorang pria yang sudah menikah, kemudian dia selingkuh dengan single, ya, mahasiswi misalkan, atau single lah, wanita single. Nah, pria ini dibilangnya dia melakukan moiko. Dia adalah seorang moikos, ya, penjinah, dia yang melakukan perjinahan. Sedangkan wanitanya dia adalah pornia. Ya. Jadi wanitanya disebut pornia, ya, karena dia melakukan hal yang porno, ya, dengan sebelum pernikahan dia pada waktu dia single. Nah, ini bedanya antara moiko dan pornia. Nah, kata moiko ini di Perjanjian Lama adalah dalam bahasa Ibrani naaf. Naaf ini di imamat seperti di imamat 20 ya, ini berzinah ya. Artinya tetap berzinah. 20 ayat 10, bila seorang laki ini saya bacakan ya, Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesama, ini kita lihat ya, laki-laki berzina dengan istri orang lain, yaitu berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina. Nah, Anda tentu ingat peristiwa di mana Yesus disodorkan seorang wanita yang ketahuan berzina ya oleh beberapa orang orang Farisi. Tapi Yesus bilang, ya kalau siapa yang istilahnya nggak berdosa, ini bukan gini, bukan Yesus bilang barang siapa yang tidak berdosa, berdosa lain misalkan ya, siapa yang nggak pernah mencuri, yang nggak pernah berbohong, itu silakan lempar batu. Enggak, sebenarnya ini konteksnya adalah Yesus bilang, oke, siapa yang nggak pernah melakukan, nggak pernah berzina, lempar batu dulu. Yang pertama, digituin. Ya kan? Kenapa? Karena sebetulnya itu kan jebakan. Kenapa cuman satu? Kenapa cuman yang wanita? Iya kan? Kan harusnya ini ada lawannya kalau berzina itu. Kalau cuma satu, lawannya siapa? Dia nggak berzina dong kalau cuma sendirian. Harus ada lawannya. Ini lawannya siapa? Nggak tahu kan? Kemudian juga ada di Ulangan 5 ayat 18, di 10 perintah Allah ya. Ini jangan berzina, ini pakai kata naaf. Jadi moiko itu juga adalah, dan hukuman bagi moiko juga mati. Ya. Ini juga termasuk berdosa, dosa yang besar. Ya. Istilahnya nggak ada dosa besar, dosa kecil. Ini adalah ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hukumannya sama, hukumannya
Jadi Matius 5 ayat 32, kalau saya bacakan dengan pengertian yang tadi kita bahas, bunyinya akan seperti ini. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena istrinya adalah seorang penjina sebelum pernikahan, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi kalau istrinya ini dalam istilahnya dalam waktu perjanjian pernikahan, waktu diberkati, itu kudus, sama-sama kudus istilahnya. Tanpa ada sebab bahwa istrinya atau suaminya ini melakukan pornia, melakukan perzinahan, atau melakukan pornos sebelum menikah, berarti kan ini pernikahan kudus. Ya kan? Nah, ketika terjadi pernikahan kudus itu, terjadi komitmen itu, kemudian mereka bercerai dengan alasan udah gak cocok lagi. Nah, di hadapan Tuhan yang seperti itu, pernikahan itu tidak pernah bisa dibatalkan. Makanya dibilang, ia menjadikan istrinya, ketika istrinya diusir, istrinya sebenarnya masih terikat pernikahan dengan suaminya di hadapan Tuhan. Jadi ketika dia nikah dengan orang lain, dia berzina. Karena dia dianggap selingkuh di hadapan Tuhan. Gitu. Ya, jadi kesimpulannya pornia adalah penzina. Ya. Dia berzina sebelum pernikahan. Ya, melakukan percabulan sebelum pernikahan. Sedangkan moiko adalah perbuatan zina yang dengan orang lain setelah pernikahan. Oke, kita lanjut ke Matius 19 ayat 6. Ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, ini menjadi banyak pertanyaan ya. Maksudnya apa? Secara tindakan nyatanya, kejadian nyatanya itu seperti apa? Dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bagaimana kita tahu dipersatukan Allah itu seperti apa? Ya kan? Nah, kata dipersatukan itu menggunakan bahasa sisugnimi. Ya, sisugnimi itu terdiri dari dua kata, yaitu sin dan zevgos. Ya, sin itu artinya bersama, zevgos itu artinya cook. Ya. Nah, kita ingat di Matius 11 ayat 29, pikulah cook, pikulah zevgos yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi ini adalah cook yang dipasang oleh Tuhan. Cook yang dipasang untuk sepasang suami istri. Ya, gambarannya begini ya, saya kasih gambaran ini dua kerbau dipasangin satu cook supaya berjalannya bisa beriringan, supaya satu nggak ke kanan, satu nggak ke kiri. Ya kan, ini ada, jadi sisugnimi itu adalah cook untuk sepasang, untuk pasangan, untuk mengikat pasangan itu. Nah, apa sih sebenarnya cooknya Tuhan yang dipasang? Ya, jadi saya mau ajak kita melihat satu ayat, yaitu 1 Yohanes 4 ayat 8. Orang yang tidak mengasihi atau agapau, dipakai agape, tidak mengenal Allah, tidak ginosko Allah, karena Allah adalah kasih. Allah adalah agape. Nah, kalau kita bicara kasih, kita bicara agape, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, semua kata kasih di situ menggunakan agape. Apa itu agape? Agape adalah kasih yang berkomitmen terhadap kasih itu sendiri. Jadi agape bukan berdasarkan perasaan, tetapi agape adalah berdasarkan komitmen.
Kalau dia sudah memutuskan mengasihi, dia tetap mengasihi karena dia sudah berkomitmen untuk mengasihi. Itu agape. Jadi sebenarnya hook yang diberikan oleh Tuhan untuk mempersatukan ini adalah agape. Karena Tuhan adalah agape. Ya. Jadi dipersatukan Allah. Saya kasih definisi ya, dipersatukan Allah adalah ketika sepasang anak Tuhan dengan sadar, tanpa paksaan, tanpa tipuan, di hadapan Tuhan, dan saksi-saksi yaitu hamba Tuhan dan jemaat rela berkomitmen untuk saling agape, saling mengasihi satu dengan yang lain, kemudian dimeteraikan dengan penyatuan tubuh jasmani. Ini definisi dipersatukan Allah. Ya. Jadi sekali lagi dipersatukan Allah adalah ketika sepasang anak Tuhan dengan sadar tanpa paksaan, tanpa tipuan di hadapan Tuhan dan saksi-saksi yaitu hamba Tuhan dan jemaat rela berkomitmen untuk saling mengasihi atau saling agape satu dengan yang lain, kemudian dimeteraikan dengan penyatuan tubuh. Ya. Nah tentu kita ingat kalau kita menikah di dalam kekristenan kita selalu mengucapkan janji nikah. Ya, ini salah satu janji nikah ya. Saya usulkanlah janji nikah ini hari ini di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan dan seluruh jemaat yang hadir, saya X misalkan ya, mengambil engkau Y menjadi suami atau istri saya satu-satunya dan selamanya. Saya berjanji menjadi pasangan yang selalu mengasihi tanpa syarat, rela berkorban untuk kebahagiaan pasangan saya. Saya berjanji untuk selalu sabar dan setia kepada pasangan saya dalam keadaan apapun, dalam suka maupun duka, sehat ataupun sakitnya. Perhatikan ini, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang sehat ataupun sakit, baik dalam kelimpahan maupun kekurangan. Kemudian yang pria berkata, saya berjanji untuk selalu menjaga, mengasihi, dan menghormati istri saya sebagaimana Kristus mengasihi dan berkorban bagi jemaatnya. Saya berjanji, kemudian yang wanita, saya berjanji untuk selalu mengasihi, menghormati, dan sepenuhnya menjadi milik suami saya seperti saya menjadi milik Kristus. Saya berjanji menjadi penolong yang sepadan bagi suami saya. Kiranya Tuhan menyatukan janji ini dalam ikatan pernikahan kudus mulai sekarang sampai maut memisahkan kita. Nah, ini adalah contoh janji pernikahan. Nah, kembali kepada pertanyaan sekarang. Bolehkah anak Tuhan menceraikan pasangan? Ya boleh nggak sih kita menceraikan pasangan? Jawabannya adalah tidak. Bila alasannya tidak ada kaitan dengan penjinahan atau percabulan sebelum pernikahan. Nah, bila salah seorang atau keduanya menjadi penjinah sebelum pernikahan dan tidak ada saling tahu, belum bertobat, ya istilahnya mereka melakukan percabulan sebelum pernikahan dan tidak mengakuinya di hadapan pasangan sehingga pasangan tidak tahu, maka kemudian itu boleh menceraikan. Ya, bila sebelum nikah dia sudah berhubungan intim dengan orang yang bukan pasangannya, ya kemudian dia tidak ngaku atau masih di dalam dosanya, dia belum mengaku kepada calon suaminya atau calon istrinya, maka ketika suaminya tahu atau istrinya tahu itu dia sudah melakukan itu, maka boleh diceraikan. Ya. Pertanyaannya, mengapa bila pasangan penjinah atau pasangan yang sudah melakukan perjinahan atau percabulan sebelum pernikahan boleh diceraikan? Ya. Saya kasih satu ayat, 1 Tesalonika 4 ayat 3-8. Sebab inilah kehendak Allah pengudusanmu, bahwa kamu harus menjauhkan diri dari percabulan atau pornia. Bahwa kamu masing-masing tahu bagaimana menguasai tubuhmu sendiri dalam kekudusan dan kehormatan, bukan dalam gairah yang penuh nafsu seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Supaya jangan ada seorang pun yang melanggar dan menipu saudaranya dalam hal itu. Sekali lagi, supaya jangan ada seorang pun yang melanggar dan menipu saudaranya dalam hal ini, sebab Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang kami beritakan sebelumnya, dan kami peringatkan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk ketidakkudusan, melainkan untuk kekudusan. Oleh sebab itu,
Oleh sebab itu, siapapun yang menolak ajaran ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang memberikan Roh Kudus-Nya kepadamu. Oleh sebab itu, sekali lagi, siapapun yang menolak ajaran ini, ajaran tentang kekudusan ini, kalau Anda tidak menjauhkan diri dari percabulan, dari pornia, ya, menolak ajaran ini, bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang memberikan Roh Kudus-Nya kepadamu. Artinya apa? Ketika eh, Anda berkata sudah di dalam Tuhan, tetapi kemudian Anda melakukan percabulan, melakukan perjinahan sebelum pernikahan dengan orang lain. Anda tidak bertobat, Anda terus di dalam dosanya. Ya, dibilang siapa yang menolak ajaran ini bukan menolak manusia melainkan menolak Allah. Artinya Anda sedang menolak Allah. Anda sedang menolak Roh Kudus. Nah, ini kan sama saja dengan kata murtad. Ya. Nah, saya bacakan lagi. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 5. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan pornia di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya, sekalipun demikian kamu sombong. Ya, ini jemaat di Korintus ditegur, ya. Kamu sombong. Kenapa orang yang seperti itu masih boleh melayani istilahnya? Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan itu dari tengah-tengah kamu, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Tuhan Yesus Tuhan kita. Perhatikan ini, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Bayangkan, ini saya bisa bayangkan bagaimana marahnya Paulus. Sampai dikatakan orang itu harus kita serahkan. Bayangin ketika Anda berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan tubuhnya si A kepada iblis. Nah, ini ada nggak yang pernah doa gitu? Ya, saya pernah mengusulkan doa ini pada seorang teman yang punya pasangan yang sukanya istilahnya jajan di mana-mana semua dan tidak bertobat, ya, di rumah kasar dan lain sebagainya. Dia sering melakukan percabulan, bukan percabulan lagi, perzinahan, karena dia sudah dalam posisi menikah, kemudian dia melakukan moikau di mana-mana. Saya ingat ayat ini, saya usulkan gimana kalau ini, supaya apa? Yang penting jiwanya selamat. Nah, tubuhnya diserahkan kepada iblis artinya apa? Artinya supaya dia sakit. Ketika orang lemah, teraniaya secara badani, secara tubuh, dia berhenti berbuat dosa. Betul kan? Rasul Petrus mengatakan itu. Bahwa dia berhenti berbuat dosa kalau tubuhnya teraniaya. Katakanlah dia tubuhnya sakit, udah tergeletak begitu saja, dia gak mungkin bisa berdosa lagi, dia tidak mungkin bisa melakukan itu lagi. Sehingga diberikan kesempatan kemudian untuk bertobat. Jadi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, saya sedikit mau menyinggung tentang keselamatan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya atau pisteo kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Yohanes ketika menuliskan ini, Yohanes melihat bahwa ini memang kasih Bapa ini tidak diberikan kepada semua orang dengan cuma-cuma, tetapi diberikan kepada mereka yang percaya, yang beriman kepada anaknya, kepada Yesus. Jadi keselamatan adalah penyediaan, disediakan gratis oleh Bapa untuk setiap orang yang beriman kepada anaknya. Bukan dikasih gratis, istilahnya ya udah terserah deh, kamu mau ambil gak ambil, pokoknya gue udah kasih gratis gitu. Tidak, keselamatan adalah penyediaan Bapa untuk setiap orang yang beriman kepada anaknya. Ya. Nah,
Masalahnya adalah gini, ketika kita menerima Yesus, kita kan bilang, dengan lidah mengaku, hati percaya, maka orang itu diselamatkan. Betul? Nah, harusnya apa yang dari mulut itu asalnya dari hati. Kalau mulut sama hatinya berbeda, itu adalah orang munafik kata firman Tuhan. Betul ya? Nah, Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya. Jadi sebenarnya begini. Betul bahwa kita tidak diselamatkan karena perbuatan, karena kita tidak berbuat baik untuk mencari keselamatan. Kita sudah diselamatkan karena kita percaya kepada Yesus. Masalahnya sekarang, bagaimana membuktikan kita betul-betul percaya? Percaya itu kan dari hati. Gimana caranya tahu, bagaimana caranya bahwa kita benar-benar percaya kalau kita tidak melakukan perbuatan yang menunjang iman kita itu? Kita percaya Yesus, kita ngomong pakai mulut kita percaya Yesus. Apakah itu langsung kemudian diselamatkan? Sementara perbuatannya tidak menunjang itu. Kita percaya Yesus tetapi kamu masih merampok. Iya kan? Saya berikan analogi ya. Kita berkata bahwa kita ini bangsa Indonesia. Kita ini bangsa Indonesia. Tetapi setiap tanggal 17 Agustus kita mengibarkan bendera Amerika. Nah ini kan gak cocok. Ya kan? Sama. Kita bilang kita beriman, kita percaya kepada Yesus. Tetapi perbuatan kita tidak mendukung iman kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini artinya apa? Sama aja ini gak punya iman. Sebenarnya gak percaya, sebenarnya belum percaya. Sebenarnya waktu itu cuma lip service. Cuman bibir saja pengakuan itu. Dan ini artinya orang itu adalah orang yang munafik di hadapan Tuhan. Jadi kemungkinan ada banyak orang yang sudah mengaku percaya tapi belum diselamatkan. Karena cuma percaya di mulut. Ya kan? Saya percaya terhadap pengajaran yang bilang sekali selamat, tetap selamat. Karena Yesus sudah menebus dosa kita. Dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Saya setuju, 100% setuju dengan pengajaran itu. Kalau benar-benar kita percayanya benar. Kalau kita benar-benar percaya, kalau kita benar-benar beriman dan perbuatan kita menunjang iman itu. Memang kita tidak harus langsung sempurna karena kesempurnaan adalah proses. Menjadi serupa dengan Kristus adalah proses. Tetapi paling tidak hati kita sudah beriman kepada Yesus dan perbuatan kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita ada mindset bahwa hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan ketika kita melakukan itu, kita akan diperbaharui, diubah menjadi lama-lama menjadi sama seperti Kristus, menjadi sama seperti Kristus, menjadi sama seperti Kristus. Itu sekali selamat, selamanya selamat. Karena antara mulut kita yang mengaku percaya dengan hati kita sinkron. Artinya kita bukan orang munafik. Nah pertanyaannya sekarang, ada berapa banyak orang munafik di dalam gereja? Ya. Apakah bila kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tidak bisa terlempar keluar dari kasih karunia Tuhan? Ya. Nah ini pertanyaan ini sebenarnya, ya saya meragukan apakah orang-orang yang termasuk kategori ini ya di dalam pertanyaan ini adalah benar-benar sudah selamat, benar-benar sudah beriman dengan perbuatannya juga menunjang iman. Tapi saya mau pastikan satu hal, bahwa Tuhan tetap setia. Tuhan adalah Allah yang setia. 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri.
Tuhan tetap setia. Bagaimana kita? Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap beriman? Ya. Ibrani 10 ayat 26 sampai 29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Artinya apa? Ketika kita tahu kebenaran, ketika kita tahu oh Yesus ini menyelamatkan, kemudian kita tidak menyambut penyediaan Bapa itu, maka ya udah mau korban apa lagi? Sama seperti ketika kita bicara dari mulut kita mengaku kita menerima Yesus, tetapi hati kita tidak di situ dan sehingga kita tetap berbuat dosa setelah kita tahu bahwa kita harus menyerupai hidupku bukan aku lagi tapi Yesus Kristus dalamku. Setelah kita tahu bahwa apa yang kita lakukan dulu itu berdosa tetapi kita tetap melakukannya setelah kita tahu tentang kebenaran bahwa itu dosa, maka udah gak ada korban lagi untuk menghapus dosa itu. Gak bisa ada lagi. Ya, kuncinya adalah kamu harus bertobat atau binasa. Ya, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Bayangkan di Taurat dihukum Musa. Kalau ada orang bersalah, yang menolak hukum Musa, istilahnya dia melakukan yang sebaliknya yang diajarkan, yang ditetapkan, ia dihukum mati setelah ada 2-3 orang saksi. Tanpa belas kasihan. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya dan yang menghina roh kasih karunia. Ngeri saudara. Ya. Jadi jangan seenaknya bilang, oh saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sudah mengakui dia, maka saya selamat sampai selama-lamanya. Tunggu dulu. Kita mengakui dia di mulut saja, atau apa yang kita ucapkan itu sumbernya dari hati kita yang percaya, hati kita yang bertobat, hati kita yang mau berkomitmen untuk mengasihi dia, hati kita yang berkomitmen untuk percaya beriman kepadanya, sehingga perbuatan-perbuatan kita mengarahkan kita kepada keserupaan dengan Kristus, atau cuman mulut doang, hatinya sebenarnya tidak. Dan kita termasuk di golongan orang munafik. Orang munafik tempatnya di dalam kegelapan, di mana terdapat ratap tangis dan gertak gigi. Ya. Nah kemudian ada yang bilang gini, ini kan Matius 25 ayat 28. Ini berzina juga, ya kan? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, epitimio sudah berzina, pakai moikau nih. Ya, dengan dia di dalam hatinya. Boleh diceraikan enggak? Ya enggak lah. Kenapa? Ya Anda buktinya dari mana? Anda punya bukti atau tidak dia melakukan perzinahan dalam hatinya? Kecuali kita bisa membaca pikiran orang gitu ya. Imajinasi orang ya kan. Nah ini pakai kata moiko ya. Kita asumsinya kan berarti ini orang yang sudah menikah kemudian ngelihat pasangan orang lain atau ngelihat single lain gitu ya. Kemudian dia membayangkan istilahnya bersetubuh dengan dia. Nah ini udah berzina dalam hatinya. Boleh diceraikan? Tidak. Yang pertama, dia sudah terikat dalam pernikahan. Yang kedua, nggak ada bukti. Ya kan? Anda pernah tahu istilah corpus delicti? Corpus delicti adalah bahasa hukum sebenarnya, adalah prinsip yang menekankan bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali bisa dibuktikan bersalah. Jadi kalau masalah hati itu kan masalahnya Tuhan yang bisa lihat ya. 1 Samuel 16 ayat 7 di bagian bawah itu sebab manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi manusia harus melihat apa yang di depan mata.
Harus ada buktinya nih di depan mata, baru bisa menjatuhkan hukuman. Tetapi kalau Tuhan itu melihat hati, ya kan? Jadi makanya kalau urusannya hati, dosa dalam hati, ya ini urusan sama Tuhan. Tidak ada bukti perjinahan di mata manusia. Perjinahan hati adalah wilayah kewenangan Tuhan. Jadi jangan aneh-aneh pertanyaannya ya. Kita akan masuk di pertanyaan yang sering diajukan. Ya, ada beberapa pertanyaan yang saya bahas di sini. Kalau Anda ada pertanyaan lain di luar dari ini bisa eh, bertanya di komentar. Ya. Nah, kami orang Kristen, tapi pasangan saya berselingkuh dan tidak mau bertobat. Apakah boleh saya ceraikan? Ya, seorang yang melakukan perselingkuhan, mau ikau ini berarti ya, yang tidak mau bertobat dari perzinahannya, bisa diartikan dia sudah menolak Tuhan dan kasih karunia, sehingga bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak percaya, tidak beriman kepada Kristus, murtad. Ya, ini sesuai dengan kriteria Ibrani 10 ayat 26, ya kan? Sengaja berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Ya, kemudian juga sesuai dengan 1 Tesalonika 4 ayat 8, ya. Ya. Kemudian jadi dia menolak Allah. Jadi harusnya boleh diceraikan nggak ini? Ya, ini kan mau ikau nih, dia sudah menikah, ya, pasangannya dia berselingkuh, tidak mau bertobat. Nah, kita harus lihat asal daripada sebelumnya ya, apakah sebelumnya itu dia sudah melakukan pornia sebelum pernikahan, dan dia waktu pernikahan dia tidak mengakui. Ya, saya asumsikan di sini bahwa pada saat dia menikah, ketika dia perjanjian pernikahan itu dalam dalam kondisi mereka kudus, atau ya mereka rela ya, mereka belum melakukan porneia atau belum melupakan percabulan atau perzinahan sebelum pernikahan. Jadi mereka betul-betul saling mencintai, mereka betul-betul berkomitmen untuk agape satu dengan yang lain. Jadi ini saya asumsikan begitu, dan di perjalanan pernikahan kemudian pasangannya berselingkuh ya, dan nggak mau bertobat ya, belum mau bertobat istilahnya. Boleh nggak saya ceraikan? Ya, kan pertanyaannya begitu jadinya. Ya, jadi saya mau ajak kita melihat 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 15. Ya, kita bahas ini. Kemudian setelah itu kita akan bahas secara nalar, secara logika ya. 1 Korintus 7 ayat 12 sampai 15. Kepada orang lain, aku bukan Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Nah, jadi kalau kita nikah dengan orang yang tidak beriman, jadi asumsinya kan gini, tadi orang yang berselingkuh itu dia kita anggap jadi murtad, menjadi orang yang tidak beriman. Anda menikah dengan orang yang tidak beriman berarti. Nah, ini yang nulis Paulus. Paulus itu sangat paham terhadap hukum Taurat Musa. Ya, Paulus sangat mengerti dan menguasai betul. Dalam hal hukum Taurat dia tidak bercacat. Paulus sudah mengerti bagaimana cara berpikirnya Tuhan. Kenapa dia bisa menulis seperti ini? Ya. Nah, sekarang secara tulisan di firman Tuhan, ini Paulus yang katakan ya. Jadi jangan menceraikan. Jadi tidak boleh bercerai.
ya. Kecuali kalau orang yang tidak beriman itu yang menceraikan, maka Anda tidak terikat. Maksudnya bebas, bebas. Nah, saya mau ajak tadi kan saya highlight tuh sehat maupun sakit, ya kan? Nah, ketika merenungkan materi ini, Roh Kudus bertanya kepada saya, menurut kamu pasangan yang sedang berselingkuh itu dalam kondisi sehat atau sakit? Saya langsung menjawab, ini sakit. Kenapa? Orang sehat nggak mungkin selingkuh. Ya, orang sehat nggak mungkin selingkuh. Karena kenapa? Selingkuh itu penuh dengan risiko. Ya, yang pasti kalau ketahuan itu malu. Penuh dengan risiko. Ya, malu terhadap keluarga, malu terhadap teman-teman, malu terhadap anak, malu terhadap pasangan. Ya, kalau orang sehat, waras gitu pikirannya, dia tidak akan berselingkuh. Artinya adalah pasangan yang sedang berselingkuh itu sakit. Nah, tadi kan di janji nikah kita sudah berjanji. Kita mau setia, ya, kita mau mengasihi, setia dalam keadaan sehat maupun sakit. Dalam keadaan apapun sampai kematian memisahkan kita. Jadi harusnya kita tidak meninggalkan yang sakit dong, karena kita sudah berjanji ketika kita menceraikan dia yang sedang berselingkuh. Artinya kita sedang merobek-robek janji nikah kita. Harusnya kalau begitu di awal pernikahan kita selalu bilang, ya kecuali sakit ya. Saya janji nikah ini tidak berlaku ketika pasangan saya sakit mental, selingkuh gitu. Ini nggak berlaku nih janji nikah ini. Nah, mesti ditambahin kalau mau, ya. Nah, sekarang ketika kita sudah mengucapkan baik sehat maupun sakit, ketika terjadi selingkuh itu kan posisinya dia sakit. Nah, sakitnya dia kemungkinan besar juga terjadi karena pasangannya. Karena hubungan yang memburuk, karena pasangannya kurang perhatian, karena pasangannya kasar, karena pasangannya kata-katanya menyakitkan, karena pasangannya tidak bertanggung jawab. Nah, itu bisa terjadi karena itu dia sakit. Sekarang bayangkan kalau suami istri saling mengasihi, saling tahu, saling menundukkan diri, suami menundukkan diri pada istri, istri menundukkan diri pada suami. Menurut Anda, jawab secara jujur, menurut Anda apakah pasangan itu berpotensi untuk berselingkuh? Dalam posisi keduanya sehat walafiat nih, secara mental. Suami bekerja, suami memenuhi kebutuhan istri dan keluarga. Istri kalaupun mau bekerja juga tahu posisinya sebagai istri. Ya, saling mencintai, saling menghargai. Menurut Anda, apakah pasangan seperti itu punya potensi untuk berselingkuh? Saya berani jawab tidak. Mereka tidak mungkin selingkuh. Kenapa? Karena pikirannya sehat. Otaknya waras. Lagi sehat-sehatnya. Perselingkuhan terjadi karena sakit. Saya tegaskan lebih tegas lagi ya, sakit mental. Ya kan? Sehingga kan jadi sama aja pertanyaannya. Apakah kita meninggalkan pasangan kita ketika dia sedang sakit? Ya kan? Betul nggak? Jadi prinsip 1 Korintus 7 ayat 12-15 itu yang sehat tidak boleh meninggalkan yang sakit. Ya. Yang sehat, sekali lagi yang sehat nggak boleh meninggalkan yang sakit. Nah, bagaimana bila yang selingkuh atau penjina yang menceraikan? Bagaimana? Kalau orang itu kan udah dibilang tadi,
Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah dia bercerai. Dalam hal ini, dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat, ya kan? Kalau pasangan yang berselingkuh, pihak yang melakukan moiko itu yang menceraikan, artinya adalah dia orang yang tidak beriman itu yang menceraikan. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Ya. Nah, terus kalau dulu kan gampang tinggal kasih surat cerai. Kalau sekarang kan masih gugat-gugatan nih. Ada kemungkinan ada mediasi ya kan. Pasangan saya selingkuh dan tidak mau meninggalkan selingkuhannya. Akhirnya berniat menceraikan saya. Apabila saya menyetujui gugatan cerai itu, apakah saya bersalah di hadapan firman Tuhan? Saya setuju kok, berarti kamu setuju bercerai. Sekali lagi ya, bahasan ini bukan masalah bercerai. Bahasan ini masalah menceraikan. Boleh nggak kita menceraikan pasangan? Boleh nggak anak Tuhan menceraikan pasangan? Ya kan? Bahasan ini bukan masalah bercerai. Ya. Dan kemudian saya mau ingatkan, kita membahas ini bukan untuk orang yang mau mencari celah firman Tuhan untuk memutuskan dia boleh menceraikan pasangannya. Contoh nih, contoh. Oh, kalau kalau saya selingkuh, istilahnya artinya saya nggak bertobat, kemudian saya boleh menceraikan pasangan karena saya dianggap orang dunia, gitu. Akhirnya ya udah, karena saya udah bosan, saya mau cerai, kan nggak boleh kalau nggak. Ya udah, saya selingkuh dulu. Saya selingkuh, kemudian saya ceraikan pasangan saya. Nah, setelah selingkuh, setelah itu saya nikah lagi, kemudian saya bertobat. Nah, ini orang yang mencari pembenaran diri, orang yang mencari celah firman supaya apa yang dia lakukan itu terjadi pembenaran dari sisinya dia, pembenaran versi dia. Nah, sekali lagi bahasan ini saya kemukakan bagi kita yang mau benar-benar mentaati firman, mau benar-benar tahu hati Tuhan seperti apa, mau benar-benar tahu pandangan Tuhan seperti apa, bukan untuk mencari celah firman Tuhan. Supaya kita bisa cerai gitu, menceraikan pasangan. Ya, perlu dicamkan itu. Jadi jawabannya apa nih? Saya setuju gugatan cerai. Ya, bila pasangan tidak mau bertobat dari kehidupannya sebagai penzina dan Anda sudah melakukan pertimbangan hati nurani dengan tidak mengedepankan emosi, kan ada yang digugat, oh haleluya, akhirnya digugat juga. Oh terima kasih Tuhan, akhirnya dia menggugat saya cerai. Nah kan ada yang begitu kan. Saya mau katakan di sini, jadikan persetujuan perceraian Anda ini sebagai keputusan yang terpaksa yang terakhir. Kalau udah terpaksa dan terpaksanya terakhir, nah itu baru Anda boleh memutuskan untuk menyetujui. Ya, jadi Anda sudah bicara dengan anak-anak atau bicara dengan orang tua atau konsultasi sana sini, Anda sudah mencoba untuk berdamai tetapi tidak bisa dan akhirnya demi kebaikan bersama, kebaikan anak-anak, ya bagaimana kalau tetap hidup bersama dengan orang yang seorang penjina dan anak-anak melihat itu, anak-anak tahu bagaimana kemudian perkembangan psikologinya. Jadi karena ketika Anda melihat bahwa hal baiknya dengan perceraian ini lebih banyak daripada tidak bercerai karena pasangan Anda tidak mau bertobat, nah baru itu Anda silahkan memutuskan untuk ya, saya terima gugatan dari pasangan saya. Nah, begitu ya. Jadi jadikan keputusan bercerai itu sebagai keputusan terpaksa yang terakhir. Ya. Terus apakah saya boleh menikah lagi setelah itu, setelah saya diceraikan?
Ya, Anda boleh menikah lagi kalau masih mau dan kalau masih ada yang mau. Ya, kenapa saya bilang kalau masih ada yang mau? Tapi ada juga loh ya. Karena saya sering mendengar di Amerika itu kan banyak perceraian di usia tua, udah 70 tahun cerai gitu ya. Ya semua menikah gimana caranya, ya kan? Ya, tapi masih ada aja ya menikah di usia 70 tahun. Silakan aja, ya gini. Tetapi gini ya, kalau alasannya pasangan Anda bahwa dia sudah tidak cocok, terus dia istilahnya istilahnya cuman nggak cocok, nggak satu visi, nggak satu misi lagi sama sama Anda harus pertahankan itu pernikahan. Anda harus jangan mau tanda tangan untuk perceraian. Kenapa? Ketika itu benar alasannya seperti itu bukan karena dia dia udah ada yang lain, dia berzina dengan yang lain. Ingat ya, ketika dia menceraikan, ini di dalam firman Tuhan ya. Satu, di di dalam pandangan Tuhan, Anda masih masih menikah, ya. Dan ketika masih menikah, oke, ketika Anda menyetujui itu karena katakanlah sering berantem segala macam, boleh Anda menyetujui, tetapi Anda tidak boleh nikah lagi. Anda harus tetap sendiri sampai pasangan Anda itu yang menceraikan Anda meninggal. Harus tetap sendiri. Karena itu di hadapan Tuhan masih menikah. Nah, kalau udah meninggal, Anda mau nikah lagi, ya itu bebas. Ya. Pasangan saya melakukan KDRT, apakah boleh saya ceraikan? Tidak. Ya orang yang melakukan KDRT sekali lagi itu orang sakit juga kan. Ya. Nah, saya mau kasih solusi nih. Tidak bercerai bukan berarti tidak boleh pisah rumah. Demi keamanan bersama ya. Anda kembali ke rumah orang tua atau kemana gitu, yang penting tidak berbahaya buat Anda, juga buat anak-anak. Tetapi firman Tuhan sebenarnya sudah memberikan solusinya di Roma 13 ayat 1 sampai 2. Tetapi tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, saya mau tunjukkan. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Bab 1, ketentuan umum pasal 1 dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan garis miring atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, saya mau katakan begini ya, KDRT itu jangan Anda berpikir hanya tabok, tendang, pukul, fisik ya. Jangan cuman berpikir itu fisik. KDRT juga bisa dilakukan secara psikologis. Ya. Jangan cuman fisik mikirnya. Nah, ketika istri menghina suaminya, itu termasuk KDRT. Penghinaan secara verbal, secara ucapan. Ketika istri kemudian memarahi suaminya di depan banyak orang, di depan teman-temannya, itu termasuk KDRT. Ya, jadi bukan cuman kaum pria, bukan cuman suami yang bisa melakukan KDRT, istri pun bisa. Kita nggak usah bicara fisik, kita bicara psikologis. Kemudian istri melantarkan rumah tangga, bisa dia pergi kemana-mana nggak ngurusin rumah tangga, itu termasuk KDRT. Ya, itu termasuk KDRT. Perhatikan. Ya. Ini bab 8
ketentuan pidana dan denda-dendanya Anda bisa baca sendiri di ini websitenya dpr.go.id. Ya. Pertanyaan berikutnya, hari pertama saya berumah tangga, suami saya baru mengaku bahwa dia seorang homoseksual dan dia tidak pernah menyentuh saya, jadi saya masih perawan. Bolehkah saya ceraikan? Boleh. Kenapa? Karena dia tidak mengakui keadaannya sebelum pernikahan, sehingga ada unsur penipuan. Bisa dikategorikan bahwa saat melakukan janji nikah tidak ada dengan kerelaan dan ketulusan, dan bila dilihat dari tindakannya setelah menikah, dia belum bertobat. Ya, kalau kita mau sembuh ya, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, cirinya cuma satu, Yakobus 5 ayat 16. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kita saling mengaku dosa ini supaya kita sembuh. Kalau kamu nggak mengaku dosa, kamu nggak mau sembuh berarti. Ya, ingat tadi ya, dipersatukan oleh Allah, dipersatukan oleh agape. Kalau seperti ini bukan dipersatukan oleh agape, bukan dipersatukan oleh Tuhan, tetapi ini dipersatukan oleh tipu muslihat, oleh penipuan. Ya, karena dia tidak mengakui. Kemungkinan besar, dugaan saya bahwa dia menikahi wanita itu untuk cari status supaya namanya bersih. Seolah-olah dia pria normal. Padahal di belakangnya dia punya kekasih sesama jenis. Ya. Jadi ini tidak dipersatukan oleh Tuhan, tidak dipersatukan oleh agape, tetapi dipersatukan oleh tipu muslihat. Tidak dipersatukan oleh Allah. Ada orang-orang yang menikah tidak dipersatukan oleh Tuhan loh. Ada yang dipersatukan oleh hansip, satpam. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan pornia, melakukan percabulan, kemudian ketahuan gitu, ketangkep satpam gitu. Terus diarak kemudian dinikahkan. Itu pernikahannya karena disatukan oleh satpam. Ada yang dipersatukan oleh orang tua. Ya, karena istilahnya mereka ketahuan daripada ini udah hamil duluan nih, karena hamil duluan kemudian akhirnya menikah. Nah, ini dipersatukan oleh orang tua yang maksa nikah gitu. Ada loh seperti itu. Wanitanya hamil sama siapa gitu, sama orang lain. Kemudian orang tuanya mau cari selamat gitu supaya tidak mencoreng nama baik keluarga. Kemudian dicarikan jodoh gitu, karena yang suaminya melarikan diri entah kemana. Kemudian akhirnya dicarikan jodoh, si prianya pokoknya dijanjiin saham perusahaan ke atau uang ke, yang penting kamu mau menikahi anak saya. Itu dipersatukan oleh orang tua dan dipersatukan oleh uang, mamon tuh. Bukan dipersatukan dengan Tuhan. Nah, ada macam-macam nih. Kita dipersatukan oleh siapa? Ya kan? Nah, yang ini jelas dipersatukan oleh kebohongan, oleh tipu muslihat. Ya, jadi ini saya katakan ini boleh. Kenapa? Kalau dia memang benar-benar sudah bertobat, dia harus ngaku dong. Sebelum menikah dia bilang, saya ini homoseksual loh tadinya, tapi sudah bertobat. Jadi saya sudah menjalani pertobatan saya selama 2 tahun. Dan saya menikahi kamu karena memang saya mengasihi kamu. Saya mau berjanji untuk agape sama kamu. Saya mau hidup sebagai pria normal yang mengasihi Tuhan. Gitu. Nah, itu baru benar. Kalau dia menutupi berarti sebenarnya dia belum bertobat. Dan dia melakukan itu, dia nipu dong, menipu saudaranya seperti tadi dibilang, dia menipu. Pertanyaan berikutnya. Hari pertama saya berumah tangga, suami saya kena stroke, jadi dia tidak pernah menyentuh saya sehingga saya masih perawan. Bolehkah saya ceraikan? Tidak. Ya, tadi kan sudah dibilang, ini bukan masalah perawan atau tidak perawan ya. Masalahnya adalah kita sudah berjanji, Anda sudah berjanji di hadapan Tuhan, perjanjian agape.
ya dipersatukan oleh agape, dipersatukan oleh Tuhan. Sudah berjanji setia dalam sehat maupun sakit. Jadi ini tidak boleh. Ya, jelas. Berikutnya, waktu menikah saya menikah secara agama Kristen karena saya lahir dari keluarga Kristen. Lalu kami bercerai setelah 5 tahun menikah karena hampir setiap hari saya berkelahi dengan pasangan saya. Kemudian saya selingkuh, demikian juga dengan pasangan saya. Setelah bercerai saya menikah dengan pasangan yang baru dan sejak itu saya mulai mengenal firman Tuhan. Apakah saya termasuk berzina dengan pasangan yang baru itu? Seperti tadi, prinsip daripada keselamatan adalah bahwa iman itu harus ditunjang dengan perbuatan-perbuatan, ya. Jadi iman tanpa perbuatan pada dasarnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Nah, saya mau bacakan jika iman tidak disertai perbuatan-perbuatan, pada dasarnya iman itu mati. Namun mungkin ada orang yang berkata, kamu punya iman dan aku punya perbuatan. Aku akan menjawab, tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatan. Nah, ini yang benar. Kita harus bisa menunjukkan iman kita dengan perbuatan-perbuatan kita yang menunjang iman itu. Ya, sekali lagi, jadi keselamatan dalam Kristus bukan berdasarkan perbuatan tapi karena iman. Namun iman yang benar harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang mendukung iman itu. Bila tidak disertai perbuatan untuk mengkonfirmasi iman, maka bisa dikatakan bahwa dia tidak beriman. Artinya pada waktu mulutnya mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat hanyalah hasil dari emosi sesaat tanpa komitmen yang tulus untuk mengikuti Yesus. Dan apabila dia adalah seorang yang beriman, maka dia tidak akan berzina atau berselingkuh dan dia juga tidak akan bercerai. Dan tidak akan menceraikan. Ya. Jadi berdasarkan kriteria itu, menurut saya orang yang begini, ya ini kalau istilahnya tidak melakukan pembenaran ya. Jadi ini bukan setelah dengar pembahasan ini kemudian Anda mau bercerai dan melakukan ini ya tanggung sendirilah dosanya. Anda sudah tahu kebenaran tapi Anda tetap melakukan, mencari pembenaran, melakukan apa yang benar. Menurut egoisme Anda ya tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa Anda. Ya, intinya kan seperti itu. Gitu. Jadi ini tidak berzina dengan pasangan yang baru karena sebenarnya dulu juga mereka belum betul-betul dipersatukan oleh agape. Istilahnya mereka hidup bukan di dalam pertobatan, mereka hidup di dalam konsep kehidupan orang-orang dunia, orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang belum mengenal Kristus. Mereka hidup sesuai dengan daging mereka hidup menuruti keinginan daging. Jadi setelah pernikahan kedua, kemudian mereka sama bertobat dan kemudian mengenal Kristus. Saran saya cuma satu, betul-betul bertobat dan mengenal Kristus, betul-betul mencari Tuhan, betul-betullah Anda di pernikahan yang kedua ini, kesempatan kedua Anda di hadapan Tuhan, silakan Anda melakukan dengan betul-betul dengan takut akan Tuhan. Ya, itu saja. Jadi setelah bercerai menikah lagi, mereka juga belum dalam Tuhan kan, alias masih status orang dunia. Setelah pernikahan kedua baru mengenal kebenaran. Jadi ya ini tidak berzina. Ya, ingat saran yang tadi bahwa Anda harus betul-betul hidup dalam pertobatan Anda. Ya. Berikutnya, saya menceraikan suami saya karena sudah tidak ada kecocokan. Dia tidak bekerja, malas, tidak perhatian, bahkan dia sudah selingkuh dengan teman saya. Apakah setelah bercerai saya boleh menikah lagi? Tidak. Ya. 1 Korintus 7 ayat 10-11. Kepada yang menikah, aku berikan perintah-perintah ini. Bukan dari aku, melainkan dari Tuhan. Yaitu istri tidak boleh meninggalkan suaminya. Ya, tetapi jika ia sudah terlanjur meninggalkan suaminya, ia harus tetap tidak kawin atau kembali didamaikan dengan suaminya, dan suami tidak boleh menceraikan istri. Dalam posisi seperti ini tidak boleh saling menceraikan.
Ya, tidak boleh. Karena memang dalam posisi begini di mata Tuhan ikatan pernikahan itu masih ada. Tapi Pak, saya tuh sudah nggak tahan sama suami saya. Saya benar-benar tidak tahan dan saya sudah kehilangan perasaan cinta saya sama suami saya. Sudah tidak ada getaran-getaran lagi terhadap suami saya. Nah, begini ya, kalau Anda mau menceraikan suami, ya Anda nggak boleh nikah lagi. Kecuali Anda ya udah istilahnya ya hidup secara daging, hidup secara duniawi, udah nggak peduli lagi dengan Tuhan. Jangan bilang bahwa Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan jangan bilang Anda beriman kepada Yesus Kristus ya. Karena kalau Anda mau jadi pengikut Kristus, syaratnya pengikut Kristus dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti Kristus, mengikuti teladan Yesus. Sekali lagi, bahasan ini bukan untuk orang-orang yang mencari pembenaran diri, mencari-cari alasan, bukan. Bahasan ini kita mau belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk mengerti hati Tuhan, mengerti firman Tuhan. Supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan, supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan dengan mengikuti perintah-perintahnya. Karena mengasihi Tuhan. Ya, sekali lagi ya. Jadi kalau Anda mau hidup, mau menceraikan suami, mau menggugat cerai atau istri, ya itu sebenarnya ya terserah Anda. Ya kan? Anda mau mengikuti siapa? Anda mau mengikuti firman atau Anda mau mengikuti kedagingan Anda ketika Anda hidup terus dengan kedagingan Anda sehingga Anda tidak peduli lagi dengan firman, ya sebenarnya Anda tidak perlu untuk ikut, untuk mendengarkan, untuk menonton pembahasan ini karena ya suka-suka Anda. Anda tidak peduli lagi dengan Tuhan, dengan perasaan Tuhan, dengan firman Tuhan. Anda bisa memutuskan yang menurut Anda terbaik untuk Anda, dari sisi Anda, dari sisi daging Anda. Jadi, bagi saya, buat apa mendengarkan pembahasan firman tentang ini? Gitu. Jelas ya? Jadi kalau Anda bilang udah gak tahan mau cerai, silahkan aja, itu kan keputusan Anda. Dan urusan Anda juga dengan Tuhan. Oke, terakhir kesimpulan. Tuhan membenci perceraian, namun Tuhan juga membenci perzinahan atau perselingkuhan. Tidak boleh menceraikan pasangan bila bukan karena perzinahan sebelum pernikahan. Tidak boleh menceraikan pasangan yang selingkuh, tetap harus setia dalam penyakit pasangan kita. Tapi bila pihak yang sakit menggugat cerai, maka kita tidak terikat lagi. Istri yang menceraikan suaminya tidak boleh menikah lagi kecuali suaminya telah meninggal atau dia harus kembali pada suaminya. Kecuali dia mau dianggap murtad. Ya. Dan terakhir, dosa perzinahan atau perselingkuhan di mata Tuhan adalah sama seperti doa penyembahan berhala. Harap diingat bahwa ketika Anda memutuskan untuk menonton ini dari awal sampai akhir, ini adalah bahasan bagi Anda yang mau menuruti firman Tuhan, yang mau tahu, yang mau mentaati firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Baik, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Hidupku hanya bagimu dan matiku dalam tanganmu. Takkan ku meninggalkanmu sekalipun dunia mengangkatku. Takkan ku berpaling darimu sekalipun maut di depanku.